Struktur teks eksposisi kira-kira apa saja ya? Yuk kita pelajari. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. How are you today? Ibu harap kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Irma Sutiani di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengetahui struktur yang ada dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya tesis, yang kedua ada yang namanya argumen, yang ketiga ada yang namanya penegasan ulang. Tesis, apa sih itu tesis? Tesis merupakan sebuah isu atau topik yang diangkat oleh penulis. Jadi apa sih hal yang akan dibicarakan pada teks eksposisi? Selanjutnya yang kedua ada yang namanya argumen. Argumen merupakan suatu pendapat si penulis terhadap tema atau isu yang diangkat. Nah, argumen di sini harus disertai dengan fakta-fakta yang mendukung pendapat tersebut. Yang ketiga ada yang namanya penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan sebuah kesimpulan atau penutup yang ada dalam sebuah teks eksposisi. Biasanya struktur eksposisi yang pertama tesis. Tesis itu biasanya ada pada paragraf pertama, awal paragraf. Selanjutnya dilanjutkan dengan sebuah argumen. Setelah itu yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, biasanya penegasan ulang itu pasti ada di akhir paragraf. Kita ke contoh paragrafnya. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, kalimat yang tadi Ibu bacakan termasuk ke dalam tesis. Di situ ada isu yang diangkat. Selanjutnya, kalian simak lagi. Di situ ada contoh rangkaian argumen. Kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran, terjadi hutan rawa gabut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa non-gabut. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugian sebesar 4,4 miliar atau sekitar 2-4 triliun. Yang terakhir ada penegasan ulang. Silakan disimak teksnya. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam penegasan ulang. Nah, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Ibu harap kalian semua dapat memahami materi tentang struktur teks eksposisi. Tetap jaga kesehatan, selalu istiqomah dalam beribadah, jangan lupa tugas selalu dikerjakan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.